malam karena memang yang kita wawancara hari ini orang sibuk, jadi dia bisanya malam. Nggak bisa weekend. Mungkin ada kegiatan lain dia kalau weekend. Jadi kita sekarang di Selasa malam baru abis Lebaran dan teman kita satu ini udah langsung masuk kerja. Namanya adalah Paulus Lubis. Selamat malam, Paulus. Apa kabar? Siap, selamat malam. Waduh, tim vokal memang luar biasa. Jadi udah masuk kerja nih ya? Kemarin tanggal merah, hari ini udah langsung masuk kerja ya? Iya, sudah mulai aktivitas, tapi masih dipertimbangin apa akan full apa. Sebenarnya kita hormat dengan PSBB, cuman kadang-kadang pengadilan nih nggak hormat sama kita. jadwal nggak berubah sama sekali. Nggak ada PSBB-nya. Lu masuk karena ada kerjaan atau nyari-nyari kerjaan? Ya dua-duanya. Karena ada siapa tahu ada yang nyangkut kan. Oke, siapa tahu ada yang nyangkut ya. Jadi Paulus ini adalah teman kita udah lama sejak di Bandung dan dia sekarang sudah punya kantor sendiri. Namanya kalau nggak salah Lubis Joseph bukan sih? Ya, Lubis Joseph Partners. Ya, jadi Paulus ini nggak seperti gue gitu ya, yang takut keluar dari zona nyamannya buruh-buruh korporasi. Dia dengan berani membuka kantor sendiri. Cuman ini ceritanya menurut gue menarik tapi belakangan lah ya. Sebenarnya kita pengen tahu dulu nih. Pasti kan sebelum dia buka kantor nih ada nilai-nilai yang di zaman-zaman dulu yang dia dapat kan ya. Gimana seorang Paulus Lubis yang kalau dibilang itu namanya anak LGBT, lagu Boti. Itu pindah dari area yang menurut gue sih bagus ya, cuma orang bilangnya kampung. Terus ke Bandung gitu untuk kuliah. Lu dulu waktu kuliah di FH Unpad itu langsung nggak sih? Oh, dari lagu Boti langsung atau sempat nyangsang dulu? Atau lu memang BTL, batak tembak langsung? Sebenarnya sih udah sekolah dulu di Jakarta, SMP sampai SMA itu di Jakarta. SMP di Jakarta? SMP di Jakarta. Udah melancong. Sejak SMP udah masuk Jakarta. Lu tinggal di rumah saudara enggak? Ya, benar. Dulu ditinggal di rumah saudara. Sekolah lah, lanjut sekolah gitu. Nggak tahu itu kayaknya itu jalan hidup yang memang jarang kayaknya dijalani orang gitu. Tapi ya kebagian di kita aja dinikmatin aja udah. Jadi mulai di Jakarta dari SMP kelas 1. Wah. Masih ingat waktu itu masih catur tuh. Catur bulan masih, belum semester. Jadi lu dari kelas 6 itu masih di Lagu Boti, langsung pindah ke Jakarta SMP kelas 1. Dua catur bulan dulu di Balige dulu, di salah satu SMP paling bagus lah di situ. Oh, paling bagus ya. Akhirnya tim vokal tapi nggak perlu ke situ karena kayak memang udah bagus. Tim vokal ini aja menyasar yang kira-kira membutuhkan. Kenapa pindah ke Jakarta SMP? Biasanya ya yang gue tahu mereka pindahnya tuh pas kuliah atau pas SMA gitu. Kejadian waktu itu ini sih lebih ke faktor keluarga waktu itu ya. Waktu itu ada saudara yang memang nggak dikaruniai keturunan, terus ngelihat anak-anaknya mak kayaknya banyak banget. Berapa bersaudara? Satu harus diangkut nih gitu kan. Berapa bersaudara? 4. Lu sulung ya? Enggak, nomor 2. Nomor 2, oke. Terus? Terus ya waktu itu memang bapak udah nggak ada waktu itu kan, artinya mungkin dianggapnya orang tua nggak mampu, tapi sebenarnya mampu aja sebenarnya ya. Dan waktu itu memang dikasih nggak tahu langsung dikasih kebebasan. Kebetulan di keluarga kan dikasih kebebasan yang sangat luas ya, artinya kemerdekaan untuk memilih, kemerdekaan untuk mengambil sikap itu memang sangat dihormati di keluarga gitu. Bahkan di level-level yang masih menurut sebagian orang ya harusnya under kontrol orang tua kan. Jadi usia SMP itu harusnya belum bisa dalam mengambil keputusan. Tapi tiba-tiba waktu itu emang disetujui keputusan kita untuk hijrah dari Balige dan Lagu Boti dan sekitarnya itu ke Jakarta gitu. Jadi yang minta pindah tuh elu sebenarnya atau gimana sih? Atau saudara lu nawarin? Dua belah pihak lah. Sebenarnya waktu itu orang tua nolak karena sudah ngapain gitu kan. Seusia itu ke Jakarta itu suatu
hal yang lagi-lagi yang nggak biasa gitu. Itu sesuatu Iya, iya, yang betul, betul. Ah, oke, ya oke. nggak lumrah itu mungkin yang jadi menarik kan. Ya, 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 oke, oke, oke. Jadi akhirnya pas lu pindah tuh, ada shock nggak dari yang kita bilang areanya mungkin masih belum kota besar ya, tiba-tiba ke Jakarta langsung gitu. Wah, Ada shock nggak? parah, parah. Kalau dari segi yang paling kentara sih bahasa kan, bahasa kan. Ah, Waduh, dulu itu kita kan sehari-hari bahasanya bahasa ini, bahasa daerah gitu, bahasa ya, Batak kan. ya. Tiba-tiba ke Jakarta harus pakai dengan kata lu gua gitu. Waduh, Ya, itu ya. sulit gitu. Ya, 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 ya. Oke. Dan apa diksi-diksi bahasa Batak kadang-kadang masih kecampur dalam pergaulan sehari-hari gitu. Jadi culture shock itu memang terjadi dan memang itulah yang mungkin orang sebut sebagai Batak tembak langsung itu ya. Iya, Artinya BTL cuy. kelihatan tuh Batak tembak langsungnya. Ya Batak tembak langsungnya syukur untungnya ini masih di usia dini lah. Artinya nggak terlalu bikin malu banget. kalau kalau udah lulus SMA, kuliah tapi Bataknya nggak hilang tuh ya memang apa akulturasinya memang cukup kuat tuh gitu. Buat teman-teman vokal mungkin nggak tahu ya, kalau Batak tembak langsung itu biasanya kalau mereka dari bukan kota besar di Sumatera Utara, harusnya ke Medan dulu ya. Ke Medan dulu, baru kemudian ngerantau kan. Biasanya begitu. Betul, kalau tembak langsung, itu dari area yang kota-kota, nggak kota besar, langsung dia ke Pulau Jawa. Biasanya begitu ya. Betul. Tanpa melewati, biasanya pakai ALS tuh. Atau PMA. Melalui Tarutung, lintas selatan. Terus, lu culture shock. Homesick juga nggak? Lu kangen pulang nggak? Ada nggak nangis-nangis rindu nyokap? Parah. Itu apa minggu-minggu pertama itu parah banget. Ya namanya kita ini kan jauh dari orang tua kan. Ya. Cuman ya nggak tahu mungkin dipaksa oleh keadaan untuk tetap survive gitu ya. Jadi apa ya ditahan-tahanin aja. Dulu juga telepon masih susah kan? Masih belum ada handphone. Terus tahun berapa lu pindah? Tahun 2001. Oh iya, betul. Masih susah tuh. Masih wartel. Ya, masih wartel. Jadi apa komunikasi itu paling sekali seminggu atau sekali 2 minggu mungkin. Dan itu harus ditelepon dari sananya, dari Lagu Botinya. Karena kita nggak tahu nomor teleponnya nomor berapa. Nggak ada juga nomor telepon kan? Iya. Terus akhirnya lu mengatasinya tuh gimana? Apa ya udah gue cari temen atau lu ada pelampiasan lain atau gimana? Nggak tahu ya, teratasi aja waktu itu teratasi aja. Tapi itulah mungkin karena kita pindahnya atau bergabung dengan budaya baru itu di usia-usia seperti itu kayaknya masih gampang adaptasi mungkin, ya? Masih sangat mungkin berbaur sih sama orang walaupun bullying tetap terjadi gitu, bullying diledekin dari segi bahasa gitu, dari segi pembawaan kan beda kan, gaya anak Jakarta. Kebetulan Jakartanya juga bukan Jakarta yang tengah-tengah, Jakarta pinggir, Jakarta inilah hampir coret lah. Jadi kalau Jakarta ini kan kita bisa petakan sebenarnya kan kontur masyarakatnya kan. Jadi di daerah tertentu mungkin status sosial masyarakatnya udah cukup bagus, terus itu berpengaruh pada kondisi sosial gitu. Nah waktu itu memang kondisinya juga agak. Lu waktu itu pindah ke area Jakarta mana? Jakarta Timur, pinggir lagi. pokoknya kepleset dikit nyampe Jawa Barat dah. Oke. Iya. Jadi ya tetap aja judulnya kan Jakarta. Jadi tapi sekarang daerah itu berkembang pesat karena ada pembangunan yang signifikan di situ kan. Sebut aja lah daerah Cakung. Oke. Terus lu akhirnya udah mulai terbiasa, udahlah gua nggak segitu amatnya kangen sama rumah, kangen sama nyokap gitu ya, akhirnya udah mulai bisa lupa. Itu lama nggak setelah itu? Atau baru setahun, 2 tahun? Awal-awal sih, tapi lama-lama kayaknya udah kebiasa gitu kan. Ya udah, gitu aja. Jalan gitu aja. Jadi nggak nyampe setahun lu udah biasa aja ya? Ya udah itu, biasa aja gitu. Selama itu lu yang pulang ke sana atau nyokap lu yang ngunjungin lu ke Jakarta? Sama sekali nggak ada. Pulang juga nggak, dikunjungi juga nggak gitu. Berapa tahun tuh kayak begitu? Terakhir itu gue pas kuliah baru pulang pertama kali. Tapi kalau masih ingat waktu itu baru ke Bandung tuh baru punya kesempatan pulang tuh.
Karena gue keinget banget waktu itu gue bawa stroberi yang mana sampai sana busuk. Jadi masih terngiang tuh. Pulang pertama kali bawa stroberi sok-sokan, tapi sampai sana busuk. Oh, jadi baru pulang justru setelah keterima di kuliah. Unpad, baru pulang? Ah, setelah kuliah. Semester awal lah. Nggak ketemu nyokap sama saudara-saudara berapa? 5 tahun, 6 tahun? Kalau ibu sih ada sekali 2 kali dia ada diklat di Jawa gitu, bisa ada kesempatan ketemu lah. Ya sekali tuh 2 kali gitu. Gue kurang apal juga. Ya tapi sama saudara yang lain ya persis cuman dari 2001 sampai 2008 lah ya, 2000. Baru ketemu akhirnya ya? Kurang lebih 7 tahun lah ya. Dan dulu belum ada WhatsApp video call ya? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Masuk kuliah aja belum ada tuh WhatsApp. Nggak ada. Masih handphone waktu itu. Masih handphone, ya. Baru waktu itu zamannya ke arah BlackBerry kan. Itu pun belum bisa video call kan? Belum bisa. Masih ping-ping aja. Terus, wah ini gila juga nih. Terus habis itu, gua dengar lu masuknya STM bukan SMA ya? Iya. Nah, STM. Ini gimana nih ceritain? Kenapa lu masuk STM? Dan lu masuk STM, maksudnya tekniknya tuh teknik apa? Otomotif. Oke, kenapa lah bisa masuk STM otomotif? Otomotif itu ya bidangnya itu reparasi kendaraan bermotor. Tapi itu nanti dibagi roda 2, roda 4 gitu. Tapi kebetulan kita ambil roda 4. Nah itu kenapa ngambil itu? Karena dulu itu pengen cepat kerja. Dari SMA dulu kan nggak mungkin akan cepat kerja gitu. Karena nggak kebayang tuh skillnya apa gitu kan. Tapi kalau STM kayaknya udah lumrah aja bakal jadi pekerja gitu kan. Nah itu udah kebayang tuh dari mulai kelas 3 SMP tuh udah kepikiran, wah ini harus cepat kerja dan juga harus biayain kuliah sendiri gitu kan. Oke. Itulah motivasi kenapa ambil sekolah kejuruan waktu itu. Dan kejuruan ini bukan kejuruan yang main-main nih, kejuruan luar biasa nih. Satu jawara belajar ya, jawara juga ininya, jalanannya. Jadi keras banget tuh. Ini kalau dengar namanya pasti merinding lah minimal lah. Kalau yang tahu ini pergerakan jalanan pasti tahu. Apalah namanya, Paulus? Apalah namanya? Budut. Wah, itu di jalanan tuh musuhnya 101, temennya kayaknya nggak ada. Musuh semua. Tapi ya itulah. Tapi secara kualitas tuh bagus banget. Di STM tuh bagus banget. Dan sejak kelas 2 SMK itu kita udah jarang di sekolah gitu. Karena sekolahnya memang sekolah standar nasional. Bahkan sekarang kayaknya udah internasional. Jadi kita itu punya sistem pendidikan ganda. Kita seminggu di sekolah, seminggu di workshop gitu. Jadi benar-benar siap untuk pada saat lulus itu udah siap ini siap. Ini berarti sekarang tuh namanya SMK Negeri 1 Jakarta ya? Dirubah jadi 4. Dulu kan 1. Dulu 1. Oke. Jadi kan di Budu tuh ada 2 sekolah ya, ada SMA, ada SMK ya? Iya, betul. Dari dulu tuh SMA-nya SMA 1 tetap. Ya, betul. Yang itu yang di daerah Budi Tomo itu dekat-dekat Pasar Baru itu, tetap di situ. Kalau lu di situ juga satu area tuh? Dulunya sejarahnya di situ, tapi akhirnya direlokasi karena memang itu daerah rawan kan. Oke. Direlokasi akhirnya ke daerah Cilincing, Rorotan, Jakarta Utara. Jadi namanya SMK Negeri. Pas lu masuk SMK Negeri 1? 4, jadi 4. Udah 4. SMK Negeri 1. Yang bikin lu masuk situ siapa? Lu nyari-nyari sendiri atau dikasih tahu saudara lu yang tinggal di Jakarta atau gimana? Nyari-nyari sendiri aja. Kebetulan waktu itu kelas 3 SMP itu udah pada dibincangkan lah mau kemana lanjut gitu kan. Oke. Dan waktu itu memang selektif banget. Jadi dia itu hanya menerima untuk satu jurusan itu sekitar berapa ya? 40 kali. Dan itu yang daftar bisa ratusan gitu. Dan hari-hari waktu itu masih sistem NEM ya, masih sistem nilai ya. Jadi masih deg-degan tuh sampai hari terakhir apakah nama kita tergeser gitu karena benar-benar
sistem meritokrasi nih kalau di situ tuh. Artinya siapa yang nilai tinggi, siapa yang ini, nggak ada titipan-titipan juga. Siapa yang nilainya memang pas, memang 40 besar lah. Kita cari, jadi sekolah itu nyari 40 besar gitu. Yang paling tinggi dari yang daftar. Gitu. Jadi waktu itu ya kebetulan dapat aja yang 40 nama salah satu nama lah di jurusan itu. Itu lu teman-teman sekelas lu pas SMP ada yang masuk situ juga nggak? SMP. Nah, SMP ada yang masuk situ juga Budi? SMP kayaknya 1-2 aja, tapi beda jurusan. Jadi memang di situ ada apa penjurusan, ada mesin, ada bangunan, ada apa lagi ya waktu itu ya STM ya. Ya itulah. Oke, biasanya kan memang begitu ya, lu bener. Apa kalau lu orang masuk STM atau SMK tuh tujuannya setelah lulus langsung kerja kan? Nah, ya. Lu pasti mikirnya udahlah kelas 1, 2, 3 itu pasti kerja. Nah, terus tiba-tiba kenapa ke FH Unpad? Waktu itu setelah lulus kan kerja jadi apa setelah pendidikan sistem ganda itu kan ya? yang dianggap bisa memenuhi standarnya Astra waktu itu. Kita waktu itu kan kerja sama Astra selama dari kelas 2 SMK sampai lulus itu udah pasti seminggu di sekolah, seminggu di Astra gitu kan. Nah, di akhir program itu ada rekrutmen kan. Nah, yang memenuhi standar itu yang lanjut sebagai karyawan di sana. Nah, waktu itu kebetulan masuk juga sebagai peserta yang dipilih untuk lanjut. Nah, kerjalah waktu itu jadi mekanik, ngolong. pegang oli. Motor ya? Mobil. Anjir, oke. Iya, jadi lu pegang mobil apa sih? Dulu itu pabrikannya Daihatsu. Oh, Daihatsu. Oke. Jadi itu kan bengkel resmi ya. Jadi ya memang nggak ada merek lain selain Daihatsu. Kita tiap hari pegang Daihatsu aja. Oke, lu jadi karyawan, jadi mekanik. Terus? Ya. Gimana lah jadi masuk FH Unpad tuh? Nah, sering berjalan waktu, waduh, itu tuh bergumul tuh. Ini kok kayaknya kita nggak berkembang. Karena kita lihat kan, orang-orang yang 5 atau 10 tahun di atas kita itu, kok kehidupannya kayaknya masih berjuang gitu kan. Masih, ya, kalau kita bisa menilai lah, artinya dari segi gaya hidupnya kita bisa menilai sebenarnya income-nya berapa gitu kan. Nah ini harus ada lentingan finansial nih gitu dari pola hidup kayak gini nggak bisa diterusin karena ya lama-lama akan terjebak dan nggak akan kemana-mana gitu. Okay. Nah makanya memutuskan untuk sebenarnya kuliah. Waktu itu bingung juga mau kuliah apa gitu kan. Jurusan yang ada juga kita waktu itu masih meraba-raba gitu akan kemana. Dulu sih pengen jadi manajer gitu ya, padahal nggak semua orang manajemen juga kan jadi manajer ya. Tergantung nasib juga. Terus ya, di situ terus menaiki corporate ladder ya. Iya. Oke. Jadi bimbingan lah waktu itu kan, bimbingan belajar gitu di dekat tempat tinggal situ. Ya nggak tahu jalannya mungkin tiba-tiba harus milih jurusan, ambil jurusan hukum UI waktu itu sama hukum Unpad ya, dapatnya hukum Unpad. Lu maunya manajemen, tapi kenapa pilihannya jadi hukum? Itu last minute. Oh, last minute. Oke. Manajemen agak-agak belum kegambar nih ke depannya kan seperti apa. Tapi kalau hukum kan udah langsung kelihatan tuh yang depan mata kan. Ya. Ya kita bisa waktu itu sih banyak nonton waktu itu apa ya, kasus-kasus kayaknya salah satu anak presiden itulah yang sampai jadi pesakitan itu. Nah, itu tuh menarik banget tuh di situ tuh ininya. Persidangannya kan sampai diliput walaupun nggak sefull yang baru-baru ini yang masalah kopi itu kan. Tapi itu salah satu yang terngiang waktu itu kenapa harus ngambil hukum. Ya akhirnya jadi berapa lama lah waktu itu kerja ngerjain mobil Daihatsu? Kalau normal ya setelah lulus sih cuma 8 bulan. Habis itu kan fokus bimbingan, bimbingan baru langsung kuliah. Oke. Dan lu sama sekali nggak ada kepikiran, udah deh karena gua udah STM-nya teknik mesin, lu mau kuliah S1 teknik mesin lagi malah nggak ada ya? Nggak ada. Sama sekali nggak? Iya, karena ngelihat yang di depan mata aja gitu ya, kepala cabangnya, terus yang ini kayaknya
enggak deh, enggak ini nih jalur ini. Harus cari ini, harus cari putar balik. Harus cari jalan yang lain. Oke, terus akhirnya lu lulus layangan Unpad kan, masuk yang lu tadinya anak mesin gitu, serba eksak gitu ya, serba pasti. Ya. Terus tiba-tiba lu belajar hukum, pening nggak malah lu? Wah, mumet. Karena jujur bicara, sebenarnya kualifikasi anak STM itu nggak disiapkan secara akademis ya. Jadi itu memang praktikal gitu. Makanya model belajarnya yang sistem ganda itu, yang sekolah kerja di sekolah, kemudian seminggu di workshop gitu. Nah itu yang kentara membentuk lulusan-lulusan STEM itu memang nggak secara akademik pasti akan sulit bersaing dengan yang SMA gitu kan. Yang tiap hari di sekolah. Kalau kita kan nggak tiap hari di sekolah. Ya. Gitu. Dan lu akhirnya beradaptasinya lama nggak dengan dapat buku yang isinya teks semua cuy, nggak ada angka, nggak ada grafik, nggak ada tabel. Iya. Lama nggak lo adaptasi? Sebenarnya sih nggak terlalu, karena setelah didalami terakhir kan sebenarnya hukum ini semuanya logik gitu ya, hukum yang nggak terlalu sulit lah harusnya dimengerti kalau memang struktur berpikirnya udah benar gitu, struktur berpikirnya udah pas dan udah ngerti alurnya, harusnya sih semudah menafsirkan norma gitu kan. Ya kalau mau lebih dalam ya pelajarilah latar belakang dari norma itu kan, sebenarnya sesimpel itu sebenarnya hukum ini kan. Oh jadi lu nggak ada kesulitan adaptasi sama teks doang ya? Sama sekali nggak ada ya? Sama sekali nggak ada, sebenarnya nggak ada. Luar biasa nih, baru mahasiswa yang bener kayak gini nih. Ini mah udah dari otaknya udah encer begini. Kalau gua sih dulu setengah mati anjir. Oh iya. Dari anak IPA tiba-tiba belajar hukum kan, anjing ini apaan huruf semua. Oh gitu. Iya. Wah, anjir, harusnya ada angka anjir. Harusnya anak IPA gangnya beda tuh ya, bukan gang di Pati Ukur tuh. Gang Ganesa itu. Aduh. Oke, berarti lu memang dan setelah lu masuk, lu ada merasa salah jurusan nggak? Atau enggak? Oh udah nih, pas nih buat gua nih. Enggak sih. Menikmati aja sih, menikmati. Kebetulan pergaulan juga pas gitu kan. Jadi semuanya kayaknya lewat-lewat aja, mulus-mulus aja. Dan terhitung kita ini mahasiswa yang nggak terlalu banyak tantangannya sebenarnya, terlalu mulus. Malah jadi mikir, ini kok gampang amat ya. Kok nggak ada tantangannya gitu ya. Oh gila. Si Paulus nggak ada tantangannya cuy, beda sama gue anjir. Oh kalau itu sesi khusus tuh. Kalau yang itu sesi khusus. Kalau itu kayaknya kebanyakan nyari ini nih, nyari sampingan. Nah, kalau gue kan waktu itu pas kuliah, gue memang ada kerja sampingan kan ya. Ya dari gua karena itu kan. Membayar kuliah gue, membayar ongkos biaya hidup gue. Nah, lu kan sebenarnya lu punya skill kan untuk kerjaan. Lu kerja nggak waktu kuliah? Enggak. Oh sama sekali enggak ya? Kuliah aja. Sama sekali enggak. Jadi lu justru setelah lu masuk EVA Unpad lu sama sekali enggak jadi mekanik di bengkel mana gitu? Enggak. Oke, jadi kalau sekarang lu dikasih mobil Daihatsu lu masih bisa ngerjain nggak? Harusnya sih masih bisa. Oh, luar biasa. Tapi yang susah tuh kadang-kadang alatnya. Alatnya agak harus susah. Tapi kalau mendeteksi, ini dari bunyi starter yang begini, masalahnya ini nih. Tahu tuh, bisa tahu. Oke. Jadi meskipun lu nggak, berarti lu terakhir pakai skill lu sebagai mekanik ya setelah lu lulus itulah ya, setelah lu lulus ujian masuk EVA Unpad, itulah lu terakhir lu pakai skill lu sebagai mekanik ya. Yang mana tahun 2008. 2008. Gila, 12 tahun lu udah nggak sama sekali nggak megang mesin ya, sama sekali ya? Sama sekali. Oke, siap. Jadi lu masuk EVA Unpad, udah serius lah ya sama studi hukum. Dan lu ketika lulus, tepat waktu dong. Kalau dari cerita gini, tepat waktu dong pasti. Wah, bukan nggak tepat waktu lagi, kecepetan. Bagus ya, anjir. Beneran, di semester 7 itu nggak ada kuliah lagi. Jadi akhirnya semester 8 itu
kerja 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 sambil inilah tugas akhir gitu. Sebenarnya bisa selesai sih, karena waktu itu kebetulan tugas akhirnya juga membutuhkan speed yang cepat kan, karena legal memorandum. Waktu itu juga jarang orang ambil legal memorandum kan, biasanya kan antara skripsi atau studi kasus gitu. Nah ini legal memorandum nih, ini agak karakteristiknya agak khusus juga kan, karena begitu ada putusan legal selesai tuh, ulang dari awal. Legal memorandum itu apa sih, Paul? Kita sebagai mahasiswa akhir kita diminta kasih advice untuk satu kasus yang sedang berjalan dan belum ada putusan. Oh, oke. Jadi kan kalau mungkin mahasiswa di jurusan lain taunya adalah skripsi ya. Ya, skripsi. Nah, Biasanya kan skripsi. Di Fakultas Hukum tuh ada 3 ya. Ada skripsi. Ada 3. Skripsi, studi kasus sama legal memorandum. Dan legal memorandum ini lu ngelihat kasus yang lagi berjalan dan lu kasih apa sarannya atau gimana ya? Ya, kasih analisis hukum dan ya akhirnya ujungnya ya berbiasa lah saran. Oke. Jadi kira-kira harusnya majelis hakim ngambil putusannya apa gitu ya? Ya, betul. Oke. Jadi lu lulus tepat waktu ya kan? Lu Pas sempat banget, 8 tahun. Lu sempat ketua cabang. Sempat. Ketua cabang GMKI Bandung. Itu sempat. lu di tingkat tingkat berapa ya? 2010-2011 berarti tingkat semester 56 ya? Ya, 56 lah. Oke. Ya, gue inget tuh, gue waktu itu masih berjuang mau lulus, dia tiba-tiba naik ketua cabang. Ya. Oke. Jadi lu udah ikutan GMKI juga, lulus lu juga ada tepat waktu ya? Iya, betul. Ini harus jadi pelajaran ya, nggak berarti lu berorganisasi lulusnya lama, nggak kayak gue. Itu semoga ditangkap sebagai sebuah new normal gitu. Ya betul. Sebuah new normal ya. Nggak menutup kemungkinan lu aktif di organisasi dan lulus bisa tepat waktu. Nah, lu lulus tepat waktu, aktif organisasi. Lu abis lulus kemana? Langsung kerja atau coba-coba yang lain atau ngapain? Waktu lulus langsung kerja, karena waktu itu di semester 8 pun sebenarnya istilahnya kita udah persiapan kerja, walaupun masih dalam taraf intensif ya di salah satu firma hukum kan. Di mana? Itu di Bahrain Partners waktu itu. Oke. Jadi, itu memang dia concern untuk ini kan, untuk mempersiapkan tenaga kerja, tenaga advokat dari awal dia udah didik gitu. Nah itu sebelum kuliah, sebelum lulus pun udah masuk situ. Nah setelah lulus, udah lulus, terakhir di situ kayaknya mendekati lulus, pindah kantor ke kantor yang lain. Oh, law firm juga abis itu? Law firm juga. Bentar, jadi waktu itu lu masuk Bahar karena lu apply atau biasanya Unpad tuh ada workshop? Apply. Oh, apply. Mereka buka lowongan untuk internship ya? Betul. Lu berapa lama tuh waktu itu akhirnya di Bahar sebelum lu akhirnya pindah? 6 bulan. 6 bulan ya. Oke, Bahar tuh kan sebenarnya lebih ke corporate law firm ya. Jadi lu corporate, ya. Yeah. Jadi lu sebenarnya nggak banyak ke pengadilan ya? Nggak banyak, nggak ada sama sekali. Nah, ya. Jadi buat teman-teman vokal nih, kalau ada lu kenal orang kerja di law firm, belum tentu mereka ke pengadilan. Ada yang kayak benar. Kerjanya di law firm kayak Bahar yang corporate itu biasanya malah berkutat di kantor ya, Lus ya? Betul. Banyak kan pegang berkas, siapin memorandum ya. Due diligence sampai jam 4 pagi ya kan? Benar. Terus akhirnya lu setelah dari Bahar, lulus akhirnya lu nggak lama di Bahar, lu pindahnya ke law firm corporate lagi atau mulai yang corporate lagi. Dan lu di situ kalau nggak salah jadi ikutan PP ya atau belum di situ? Di situ ikutan tingkatan lanjutan di organisasi tersebut. Lo jadi sempat di pengurus pusat ya? Ya. Nah, lu sebenarnya merasa aneh nggak sih lu udah kerja gitu ya? Terus lu udah bekerja, ada kantor, diterima gaji, tapi lu masih ibaratnya aktif di lembaga yang masih menamakan dirinya mahasiswa. Aneh nggak sih? Awalnya iya. Cuman jadi biasa karena
konteksnya ini konteks pengurus pusat gitu. Jadi itu ini jadi termaafkan lah. Nggak mahasiswa itu menjadi pengurus pusat jadi termaafkan karena ya ini karena kita harus pindah ke Jakarta, nggak mungkin lah kita masih kuliah kan, agak susah harus menjadi pengurus pusat tapi masih kuliah gitu. Jadi itu memang hal yang normal di organisasi manapun, di organisasi jenis pun seperti itu. Jadi walaupun embel-embelnya memang udah nggak mahasiswa, tapi karena konteksnya itu stratanya atau tingkatannya sudah tingkatan pusat, akhirnya bisa bahasanya dimaklumi lah bahwa memang udah nggak mahasiswa dan juga udah ada beberapa yang kerja kayak kita. Nah, lu kerja sambil pengurus pusat GMKI, waktu itu sebenarnya gara-gara kenapa sih lu tiba-tiba mau jadi pengurus pusat GMKI? Apa karena, aduh, gua nggak ada kegiatan nih selain ngantor, ikutan PPA atau gimana tuh? Apa ya waktu itu ya? Sebenarnya sih nggak ada motivasi khusus, cuman waktu itu ada permintaan dari ini kan, dari asal cabang. Kebetulan pikir-pikir juga kayaknya kalau cuman kerja aja kayaknya masih bisa lah untuk melakukan hal lain gitu kan. Ya akhirnya diberikan rekomendasi dan jalan dah tuh. Sebenarnya sih tantangannya sih lebih ke mengatur waktunya sih, karena jadi pengurus pusat itu kan keliling-keliling Indonesia kan. Iya, jadi, apalagi tuh, kalau nggak salah lu apa dulu? Ketua bidang apa? Hubungan internasional, apalagi kadang-kadang harus luar negeri kan. Jadi, nah, kan mantep banget tuh kan. Memang cara ngatur waktunya itu memang luar biasa sih. Makanya harus kan pintar-pintar minta izin lah. Nah, itu tuh biasanya yang gue paham ya, kalau di organisasi kemahasiswaan lain, kalaupun lo jadi pengurus pusat di katakanlah di yang lain lah ya, yang tingkatan nasional, biasanya mereka tuh kerjanya bukan kerja yang waktunya saklek kayak lu, Lus. Biasanya benar. Biasanya freelance. Paling nggak freelance sambil freelance. Peneliti lah atau apalah. Itu lu akhirnya gimana tuh? Apakah satu bos lu ngasih izin semudah itu untuk lu kegiatan di GMKI, pengurus pusat, dan yang kedua, lu merasa pernah dihadapkan nggak harus memilih antara pekerjaan sama pengurus pusat? Wah, itu dilematis banget tuh waktu itu. Artinya waktu berjaman GMKI itu kan ya disebut deh. Ya udahlah. Udah disebut juga ya. Udah disebut juga apa gua tadi? Ya memang agak harus agak tricky ya mengatur waktunya, karena ya tempat kita bekerja kan nggak mau tahu kita ngapain di luar kan. Sementara yang di luar pun nggak mau tahu bahwa mau kerja mau apa, yang penting tugas-tugas organisasi tetap jalan gitu kan. Nah itu pintar-pintar kita tuh. Nah untuk yang ke daerah sebenarnya masih bisa disiasati, karena biasanya kegiatan-kegiatan di daerah itu kan Sabtu Minggu atau dari Jumat lah, paling nggak Jumat. Jadi kalau kita ambil izin Jumat itu masih enak ke daerah gitu kan, menghadiri acara-acara di daerah gitu. Oke. Dan ini juga jadi salah satu sarana untuk waktu itu kesempatan untuk keliling-keliling Indonesia kan, kemana, ke Somlaki bahkan, yang mana kita bisa lihat Darwin dari dari daratan Indonesia itu. Kejadian tuh waktu itu sempat ada acara di sana gitu. Nah itu sebenarnya tantangannya memang betul tadi, itu memang banyak mewajibkan kita untuk pintar-pintar gitu, nggak cukup pintar, harus pintar-pintar untuk ngatur waktu, ngatur nafas juga di kantor. Ya, biar kelihatan bahwa kita memang misalnya kalau izin sakit gitu ya, biar meyakinkan. Iya, oke. Jadi pinter ngatur waktu, pinter beresin kerjaan, sama pinter nego ke bos ya. Benar. Sebenarnya sih yang lebih penting tuh value-nya adalah sebenarnya waktu itu udah berapa kali ngajuin resign kan ke kantor juga kan. Cuman bentar. lagi waktu itu lu ngajuin resign, maksudnya lu full time di pengurus pusat GMKI gitu? Iya, waktu itu kan sempat langsung pengen jadi salah satu pimpinan di situ ya. Jadi memutuskan untuk untuk kayaknya sih ini jalurnya nih, karena waktu itu itu pergumulannya tinggi itu, karena kita kan di persimpangan antara idealisme dan kebebasan finansial yang mau kita kejar duluan gitu kan. Nah, tapi terakhir kayaknya berat ke sini, karena
berat ke ke idealisme untuk jadi ceritanya aktivis gitu kan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu pun sebenarnya pintar-pintar tuh. Bahkan ada beberapa acara tuh yang berminggu-minggu, nggak tahu kenapa tuh kantor ngasih aja gitu. Padahal kita dibilang, udahlah nggak enak nih, kita kan udah terlalu banyak nih absen gitu kan. Ya nggak apa-apa, pokoknya cuti kamu tahun depan aja diambil katanya. Waduh, ini ini kok cuti diambil di muka ini, kasbon ini. Jadi sebenarnya sih yang penting sih kayaknya sih mereka udah tergantung sama kita gitu ya. Jadi ada kerjaan-kerjaan yang memang sulit mencari penggantinya gitu. Jadi mau nggak mau ya memang agak sedikit kurang ajar gitu. Akhirnya harus ditungguin selesai acara gitu kan. Tips buat teman-teman vokal ya, kalau mau tetap ada idealisme yang berjalan tapi nggak dipecat dari kantor, itu harus buat kantor ketergantungan sama gitu ya. Luar biasa. Benar. Itu salah satu itu bagus tuh sebagai poin tuh. pokoknya nggak ada kita ya gitulah. Bingung lah itu pergerakan di kantor itu kan. Ya. Dan lu waktu itu kan lu sempat keluar negeri ya? Sempat. Waktu itu ada banyak nggak tripnya waktu itu sebagai pengurus pusat GMKI? Dan kemana aja? Nggak banyak sih paling. Karena waktu itu kan bergiliran tuh. Gue kebagian yang ke Jordan sih waktu itu, ada conference di sana untuk itu. Apa Jordania? Bukannya Palestina. Apa? Bukannya lagi perang waktu itu? Lagi mereda. Cuman lagi mereda, ya? camp pengungsian tetap penuh di Jordan. Terus ada lokasi-lokasi yang memang dikhususkan untuk pengungsian di situ. Itu pengalaman luar biasa juga sih. Artinya dengan berorganisasi, kebetulan organisasi ini kan organisasi yang skupnya itu skup dunia ya. Artinya tergabung dalam World Student Christian Federation itu yang jejaringnya itu di seluruh dunia gitu. Jadi kejadian waktu itu kita ada konferensi di Jordan ya, akhirnya berenang lah. Sebenarnya konferensinya sih seru-seru nggak seru, tapi yang paling penting berenang di laut matinya itu. Ya, oke, betul. Konferensinya ya gitu. Sebenarnya waktu itu seru sih sebenarnya itu, karena soal Palestina kan, Palestina itu di Indonesia masih skeptis ya melihatnya bahwa mungkin ini kaitannya sama ada agama tertentu. Padahal kalau kita lihat langsung di sana sebenarnya, waduh, itu memang bangsa yang tertindas gitu, Palestina itu. Nah, waktu itu sempat bikin gerakan boykot segala produk yang mendukung mendukung negara Israel kan. Jadi itu memang gerakan yang bagus gitu. Tapi rasanya memang kita sedang dalam posisi dipermainkan dengan percaturan politik, geopolitik di sana kan. Jadi kalau dipikir-pikir, lama-lama kita pikir gitu, aduh ini kita sepertinya nggak akan sanggup nih kalau kita aja nih gitu kan, karena ini udah high level kan, udah permainan tingkat tinggi. Bahkan kalau kita urut-urut lagi dari mulai inisiasi negara Israel, waduh itu susah dah menjelaskan berhasil atau enggaknya gerakan kita itu. Bayangkan kita harus memboikot produk-produk yang memang tiap hari kita gunakan gitu. Yang mana itu semua produk kan mendukung gerakan-gerakan di sana di Israel. Dan akhirnya ya kita nggak akan bisa pakai apa-apa lagi. Komputer misalnya ya, kalau kita ulik-ulik dalamnya urut-urut ujung-ujungnya ada 3 huruf di sana kan. Jadi susah juga kita hidup kalau terlalu mengedepankan itu. Akhirnya ya kita berpikir ya nanti akan ketemu titiknya lah saat kita sudah bisa bermain di level yang sama dengan mereka gitu. Kalau sekarang sih rasanya sih sebagai gerakan moral bagus, tapi kalau untuk mengharapkan bahwa itu berhasil dan ini sih agak nggak realistis sih. Oke. Dan selain ke Jordan waktu itu lo kemana lagi? Atau cuma itu doang tuh? Pas kabar paling Malaysia ada konferensi sana gitu. Asia Tenggara mah udah biasa ya. Nggak pakai, soalnya nggak pakai visa. Iya. Gampang ya. Tapi sebenarnya Jordan pun visa on arrival sih. Jadi hitungannya sih nggak visa sih. Oke. Jadi lu dengan pengurus pusat
lu dengan pengurus pusat GMKI sampai lalu berenang di laut mati kan ya. Nah, abis Ya, itu betul. setahu gue lu mau naik jadi ketua umum ya? Ya, ya. Waktu Ya, itu di Pontianak, tapi kalah. tapi kalah. Tapi kalah. Tapi Nah itu kalah. lucu tuh. Waktu kalah itu lucu tuh. Jadi apa? Kan waktu itu resign tuh, ajuin resign di kantor. Nggak dikasih sama orang kantor. Oke. Dikasih. Terus selesai masa cuti yang diambil di depan itu, cuti yang di Kasbon itu, Ya. tiba-tiba ya galau kan, kalah gitu kan. Aduh ini kayaknya akhir dari segalanya. Karena yang kita bawa bukan nama sendiri kan, nama cabang asal juga kan dibawa kan. Ya. Jadi bebannya memang berat banget. Nah, kebetulan waktu itu, waduh, ada proyek di Sumba. Oke. Bagian proyek di Sumba gitu. Jadi Ini dari kantor. bilang, Proyek dari itu kantor. Dari kantor. Oke. Jadi belum ada sehari di kantor, harus siap-siap berkas semua, harus berangkat ke Sumba hari itu ya satu hari setelah itulah, setelah tiba di Jakarta dengan kekalahan yang memilukan itu. Harus ke Sumba. Tapi ya itu mungkin jalannya gitu. Akhirnya di Sumba sekitar seminggu lebih itu, ya disitulah berkontemplasi lagi kan, mengumpulkan lagi apa bilur-bilur semangat itu kan. Oh, akhirnya justru kekalahan itu bikin lo mengumpulkan semangat untuk ngapain? Sebenarnya sih ada satu juga yang tadi kan value pertama tadi itu soal berorganisasi itu nggak melulu membuat kita akan tertinggal dari kawan seangkatan atau ya selevel kita gitu. Kita akan bisa selevel bahkan di atas kita. Nah sebenarnya setelah pengurus pusat itu juga sebenarnya ada satu juga yang semakin dalam itu adalah anak-anak organisasi itu kadang-kadang tertinggal dari angkatannya dia gitu, dari secara dari banyak hal lah, dari kapasitas. Gitu. Finansial, coy. Ya udah, itu aja. Jadi parameternya jelas ya, jelas banget. Secara finansial itu lebih jelas. Karena orang mikirnya ya, lu lulus, terus tiba-tiba lu ngabisin waktu 2 tahun di level pengurus pusat dan nggak bekerja secara profesional, ya karir lu tertinggal kan? Bener. Yeah. Jadi itu yang waktu itu, waduh, ini kayaknya jalannya nih, bahwa kita sudah mengenyam pendidikan atau pengalaman berorganisasi gitu. Bahwa kita harus membalap orang-orang yang sangkatan dengan kita, atau ya minimal kan kita pasti dibandingin dengan sangkatan kita kan. Ya itu dari situ, waduh ini harus persneling atau roda gigi harus ditingkatkan nih, nggak bisa di gigi 2 terus nih, harus gigi 3, gigi 4 gitu kan. Jadi itu yang bikin semangat untuk mempercepat langkah, karena kebetulan juga kayaknya zamannya memang gitu ya, zamannya memang anak-anak muda yang memang sedang berusaha untuk mempercepat proses gitu ya, Jadi yang tadinya misalnya seorang lawyer itu ke puncak karir misalnya di tahun ke-15 atau tahun ke-20 kan, nah itu terlalu jauh itu. Nah ini kita lagi bikin teori nih. Teorinya adalah ya kita nggak akan perlu menunggu selama itu untuk menjadi satu parameter di satu profesi gitu kan. Jadi maksudnya lu di situ ketika lu lagi di Sumba selama seminggu berkontemplasi untuk buka kantor sendiri gitu maksudnya ya? Ya termasuk lah. Nah, lu jadi berapa lama tuh dari kontemplasi itu kemudian akhirnya masih tetap kerja di kantor lama, terus akhirnya buka kantor sendiri? Itu berapa lama? Cukup lama. Itu sekitar kayaknya sampai 3 tahun lah. Karena memang nggak mudah sih untuk mulai di sini itu nggak mudah, karena segalanya harus dipikirkan gitu. Ya sebenarnya membuka kantor kan gampang gitu. Besok kita bikin kantor bisa gitu. Cuma pertanyaannya kita kan dinilai dari seberapa kuat kita bertahan sama seberapa kuat fondasi yang kita bangun gitu kan. Nah, fondasi itu yang memang selama beberapa tahun itu harus dipersiapkan. Jadi lo waktu itu akhirnya lo berkontemplasi, oke, berarti gue harus buka kantor sendiri. Dan lo akhirnya di situ juga istilahnya kalau bahasa gue mengubur impian politik lo lah ya. Sementara. Sementara. Jadi impian itu masih agak dikesampingkan dulu ya? Ya, kita ini dulu, kita
Ya karena jujur bicara eh, ini sedikit masuk ke politik lagi Indonesia ya. Biar bagaimanapun politik Indonesia itu nggak jauh-jauh dari sistem oligarki gitu kan, yang mana eh, ya kalau media kan membungkusnya kos politik lah dan lain Ya. sebagainya, lain sebagainya. Pokoknya intinya adalah kira-kira kapasitas kita cukup nggak gitu kan, gitu aja kan. Bahkan sebenarnya kadang-kadang kita terlalu naif gitu, terlalu naif untuk melakukan sesuatu yang mana kita sebenarnya belum siap untuk itu, dan bahkan untuk selesai dengan diri sendiri pun belum siap. Nah, mungkin tahapnya sekarang itu adalah tahap selesai dengan diri sendiri gitu. Oh, Jadi selesai keren. dengan diri sendiri, habis itu kita selesaikan yang lain kan gitu. Ya. Nah, jadi lu 3 tahun itu mulai titiknya dari Sumba lu berkontemplasi sampai akhirnya bikin kantor sendiri kan tuh 3 tahun ya. Lu 3 tahun itu mempersiapkan semuanya berarti atau masih cuman ngawang-ngawang dulu, ngawang-ngawang, atau lu udah mulai bikin rencananya nih. Lu tahun pertama harus sudah punya apa, tahun kedua udah ngapain, tahun ketiga launching atau gimana tuh? Sebenarnya sih nggak belum se-expert itu ya ininya, Okay. blueprintnya. Pokoknya waktu itu berpikir harus ada klien tetap lah ya. Kalau kita kan di bisnis ini kan kalau nggak ada klien tetap itu agak repot gitu. Jadi turning point-nya itu atau indikatornya itu apakah kita punya klien tetap gitu yang tiap bulan akan bayar kita gitu kan sebagai lawyer tetapnya mereka itu dulu. Nah itu sebenarnya target-target yang itu yang bisa kita jadikan barometer kapan kita harus mulai berbisnis, kemudian memulai dengan kerajaan baru lah, artinya dengan kemampuan kita sendiri gitu. Nah itu sih paling kalau target-target yang sifatnya seperti itu belum, tapi mungkin sekarang sudah lah pasti. Kita kan ada roadmap juga kan di kantor kan, bahwa kita nggak mungkin. Satu kuncinya kalau lo mau buka kantor baru, kantor law firm ya, law firm baru sendiri, itu berarti lo harus punya klien tetap ya. Yang paling gampang sih itu, yang paling gampang kalau nggak mau dibilang gambling sih harusnya gitu. Oke, dan lu nyari klien tetapnya sampai akhirnya lu berani buka kantor sendiri, gimana lah ceritanya? Nah itu inilah sebenarnya sih dibilang bahwa sebelum buka itu sudah dapat nggak juga, tapi kita udah yakin nih 99% harusnya mau dia gitu kan. Jadi kita sudah punya keterikatan dan juga kecocokan dalam beraktivitas sama dia gitu. Jadi kebetulan waktu itu juga memang dapat gitu. Oke, jadi pas lu akhirnya buka, klien tetap itu langsung ada ya. Tapi itu setelah lu jajaki berapa lama tuh hubungan itu lu bangun? Setelah lama karena ya kebetulan memang bisnis ini tergantung sama itu ya, sama person ya. Artinya kadang-kadang dia nggak terlalu ngelihat sistem, tapi dia ngelihat person in charge-nya gitu. Jadi itu yang trust-nya sama lu ya. Iya benar-benar ya, itu memang mungkin kata yang pas itu trust-nya gitu. Trust-nya itu ya masalah cocok-cocokan kan. Kadang-kadang memang advice-nya sama aja gitu. Legal ground-nya juga sama, undang-undangnya sama gitu. Tapi mungkin cara penyampaiannya atau mungkin ya maksudnya beda-beda lah. Mungkin kita juga ada yang cocok, ada yang nggak cocok kan. Ya mungkin yang ini cocok. Dan lu akhirnya pas lu sebelum kantor ini, yang lu kantor lama itu namanya apa? Dari mulai Huta Barat dari mulai Bahar, Huta Barat Halim, ada Setiarto Pangestu namanya, kemudian ada bermetamorfosa lagi menjadi Pangestu Tapea sampai sekarang di kantor baru. Oh, dan lu di kantor lama itu akhirnya lu lu pas resign dari kantor lama, lu bilang nggak saya pindah ke sini atau saya buka kantor sendiri? Oh iya, bilang. Bilang ya, lu bilang bikin kantor baru sendiri ya? Iya, karena kalau kita bilang pindah, dia pasti nawarin yang lain. Ini masalah apa? Masalah income apa gitu. Karena hanya itu salah satu cara untuk escape gitu. Nggak ada lain. Kalau itu kan dia pasti nggak bisa penuhi kan, karena memang yang kita cari kan sebenarnya independensi gitu kan. Kita mau bebas secara pengelolaan kantor. Ya sekarang kan enaknya kita kalau kayak YouTuber tuh kalau mau bikin konten ya bikin gitu kan. Tapi kalau lagi nggak mood ya ini. Tapi memang harus mulai stabil sih, karena
Oke. Nasib orang-orang di kantor ini tergantung sama seberapa ini kan, seberapa konsisten jadi, kita kan. Akhirnya lu memutuskan buka kantor baru, yang udah lu persiapkan saat itu apa aja, lu? Apakah tabungan selama setahun harus cukup gitu, atau lu yang lu persiapkan apa sih sebenarnya yang kuncinya selain klien tetap tadi ya? Ya, klien tetap kan udah mengcover si finansial tadi, karena kalau udah klien tetap udah pasti tiap bulan kan kita pasti akan aman lah, intinya operasional aman gitu kan. Tinggal cari tambahan dan proyek-proyek yang lain yang memang kita mau ambil untuk peningkatan kantor kan. Nah, kalau ditanya selain itu apa lagi, sebenarnya sih nekat sih, yang penting nekat. Ya nekat mungkin dibungkus dengan kalimat bagus, ya mental lah kan. Oh, mental ya, oke. Jadi memang harus. Lu nggak ada tuh waktu pas bikin kantor baru, lu punya tabungan setahun ke depan gitu? Nggak juga sih, mungkin ya paling setengah tahun. Berharap setengah tahun nggak terjadi apa-apa gitu ya. Anjir, oke. Oke. Dan waktu itu akhirnya lu buka kantor baru, lu partneran kan ya sama temen lu ya? Ya, partner. Itu akhirnya lu patungan lah ya kan, untuk itu langsung ya. Lu langsung bikin kantor di Setiabudi kah, atau biasanya gua tahu ya kalau law firm awal adalah lu virtual address, judulnya aja sendiri. Waktu itu ya masih persiapan, masih virtual address. Oke. Jadi akhirnya lu setelah berapa lama lah memutuskan ya udah kita bikin kantor fisik yang beneran tuh kapan? Setelah setahun? Setelah 2 tahun? Ya, kayak kurang lebih lah setahun. Wah, anjir. Dan lu udah yakin itu bisa bayar sewa kantor ya? Nggak yakin. Ya itu nggak yakin juga sebenarnya. Antara kita, tapi kan kita diminta dibayar di muka kan semua kan. Minimal sampai masa itu selesai ya kita hanya perlu memikirkan yang kedepannya kan. Yang untuk yang berjalan sebenarnya nggak perlu dipikirkan. Cuman yang kedepannya ini kita akan seperti apa. Jadi lu udah punya klien tetap, lu udah punya tabungan kira-kira buat 6 bulan, tapi waktu itu lu awalnya masih bikinnya virtual office ya, virtual address ya. Dan ketika lu mulainya berdua atau udah ada yang lain di bawah lu? Mulai berdua. Terus kita ada kebutuhan staff, kebutuhan general affair, terus ya kebutuhan asosiat juga kan. Jadi sekarang ada berapa lah? Ditambah lu berdua masih jauh lah dari yang lain-lain. Kalau sekarang kita masih berenam. Oh, berarti lu dua partner 4 itu. Lu berarti sudah membuka 4 lapangan pekerjaan ya. Oh, anjir. Krusialnya di sini. Buka 4 lapangan pekerjaan, cuy. Jadi pas lu lagi buka berdua di depan gitu ya, sama partner lu nyari kliennya tuh gimana sih? Dari kartu nama yang pernah ada kah? Atau lu ngetok kenalan atau gimana sih lu cara dapetin klien akhirnya tuh gimana caranya? Ini kalau bisnis ini kan bisnis kepercayaan ya. Kita nggak bisa juga ketemu orang tiba-tiba di mall kemudian jadi klien tuh jarang. Okay, susah. Jadi dapatnya dari mana? Karena kita kan bekerja dari referensi ke referensi, makanya sebenarnya yang penting itu adalah lingkup pergaulan kita. Gaulnya itu harus jauh lah, istilahnya jangan gaulnya di lingkungan kita aja gitu kan. Jadi berangkatnya dari situ tuh. Walaupun sekarang sepertinya bisnis hukum ini atau law firm ini sebenarnya banyak dibuat dalam bentuk startup gitu ya. Kayaknya sih sebenarnya kalau boleh beropini nih. Oke. Kurang pas gitu. Karena bisnis ini tuh agak spesifik gitu, agak beda. Bahkan ini kan nggak bisa, percaya atau nggak, ini nggak bisa digantikan sama artificial intelligence loh. Karena ini ada sisi sense-nya gitu. Nggak seperti robot, kan kita kan kerja nggak seperti robot. Kita harus menilai dari baik buruknya, terus dalam memberikan advice kan memang banyak faktor ya. Nggak akan bisa secara matematis gitu. Nah itu
yang bikin memang bisnisnya jadi agak beda karakteristiknya, dan mendapatkan kliennya pun sebenarnya agak beda karena kita nggak bisa kayak jualan barang gitu, bahwa misalnya kalau kita supplier barang X gitu kan, kita tinggal mainan harga aja kan, spesifikasi sama gitu kan. Kalau sekarang kita nggak bisa bilang bahwa spesifikasinya sama gitu, karena lagi-lagi lebih ke kenyamanan dan juga seberapa meyakinkan kita di depan klien kan. Jadi kalau ditanya gimana cara dapat kliennya, sebenarnya sih dari banyak referensi lah. Oke. Berarti banyak teman lu kenal sama orang yang butuh klien, ngereferensi ini ke lu gitu ya? Ya, betul. Oke, jadi memang nggak ada tuh ceritanya lu nggak sengaja ketemu di coffee shop terus kenalan terus dapat klien dari situ, tuh jarang justru ya? Satu dari 10 lah, susah lah. Oke. Jadi memang kenalannya itu yang penting. Nah, lu ngebangun kenalan tuh gimana, coy? Apakah hanya dari teman seangkatan atau dari biasanya nih ya, setelah gue masuk dunia corporate ada tuh yang namanya networking event lah. Jadi acaranya basa-basi busuk, terus ada makan. Nah, di situ lu kenalan-kenalan, bagi-bagi kartu nama. Apakah dari acara kayak gitu atau lu ada model lain untuk dapetin kenalan supaya jaringan lu luas? Sebenarnya karena udah terbiasa dengan organisasi, biasanya pakai organisasi sih. Jadi dengan berorganisasi kan kita mau nggak mau akan bersentuhan dengan banyak orang gitu kan. Lama-lama kan kita capek juga kalau cuma bicara organisasi kan. Pasti kan bicara, waduh, apa nih yang bisa kita kerjain bareng gitu kan. Ceritalah kira-kira kita punya apa gitu. Kalau kita kan punya bisnis kantor hukum yang spesialisasinya di restrukturisasi sama kepailitan gitu kan. Terus ya pasti ada aja nyangkut tuh biasanya, waduh kita punya nih masalah nih, ada yang susah membayar tagihan gitu kan. Nah, akhirnya kita kasih advice dan juga dia jalan advice, akhirnya jadi klien kan. Jadi lu bener-bener memaksimalkan jaringan yang lu dapat waktu jadi di organisasi mahasiswa justru ya? Ya, itu banyak sih, tapi memang nggak semua. Cuman kita dari situ membantu lah, karena di situ membuka sekat-sekat kan. Agak nggak bisa dibayangkan sih kalau kita nggak berorganisasi gitu di bisnis yang seperti ini. Waduh, itu rasanya sih kayak BTL tadi. Bicara kayak BTL tadi tuh agak susah tuh untuk dapat kepercayaan orang dan juga dapat networkingnya kan. Jadi memang berorganisasi waktu zaman kuliah di Bandung sampai jadi pengurus pusat tuh nggak sia-sia justru ya? Justru di situ lu kepake akhirnya untuk lu membangun kantor hukum ini ya? Iya, satu sih soal itu, tapi soal pola pikir sih itu ini banget, itu banyak dipengaruhi oleh pergaulan kan, karena biar bagaimanapun kita kan dipengaruhi oleh pergaulan kita kan. Seberapa jauh kita bergaul, disitulah seberapa luas kan ini kita kan. Ya sebenarnya kita juga belum luas-luas banget, masih banyak yang lebih luas. Cuman paling nggak kita nggak terlalu nol-nol banget lah, gitu kan. Oke. Dan lu akhirnya, sebenarnya kantor hukum lu sekarang ini ngerjainnya apa aja sih? Atau palu gak ada? Palu mau gua ada atau? Sebenarnya yang lebih kita fokuskan kan di restrukturisasi hutang sama kepailitan, karena kan kebetulan kita partner nih kan ada 2 yang kurator di sini gitu, dan kebetulan memang lagi nggak tahu ya, mungkin lagi masuk dalam peak-nya juga kali ya, artinya kesadaran orang akan pentingnya kepastian pembayaran utang itu memang lagi tinggi-tingginya gitu, dan sudah mulai menjadi rahasia, sudah menjadi konsumsi umum lah. Jelasin yang lebih sederhana deh. Jadi yang lu kerjain apa sih sebenarnya? Restrukturisasi utang tuh apa sih? Yang kita kerjain tuh kalau satu perusahaan tuh lagi terhimpit gitu dari kewajiban-kewajiban jangka pendeknya gitu kan. Nah, kita berusaha untuk merelaksasi supaya kewajiban jangka pendek ini mungkin kita bisa geser ke menjadi jangka menengah atau mungkin jangka panjang gitu kan kalau memang disetujui. Nah, itu sebenarnya yang menarik di kerjaan ini gitu. Jadi kita itu bayangin satu perusahaan harus membayar kewajiban-kewajiban jangka pendek yang dengan nilai-nilai yang fantastis gitu. Padahal secara cash flow dia nggak mampu gitu kan. Atau mungkin lagi nggak mampu gitu. Kadang-kadang ada juga perusahaan yang memang lagi nggak mampu. Jadi memang lagi faktor bisnis yang lagi turun, terus faktor eksternal yang bikin dia nggak punya kemampuan bayar gitu. Sebenarnya secara sederhana bisnis ini adalah bisnis memindahkan kewajiban gitu. Memindahkan kewajiban yang mungkin tadinya
berbungkus kewajiban jangka pendek menjadi jangka menengah atau mungkin jangka panjang gitu. Nah, itu yang mahal tuh karena di situ kan ada cost of money yang dimanfaatkan oleh para pihak yang pakai jasa kita untuk keluar dari masalah himpitan keuangan itu. Jadi kantor hukum lu ini bukan yang sering orang tonton di TV ya, yang nemenin ke polisi, bikin BAP, terus diwawancara sama TV gitu. Bukan yang itu ya? Bukan. Sementara bukan yang seperti itu. Tapi ya kita nggak tahu juga nanti. Siapa tahu nanti ke depannya angin membawa kita ke sana mungkin juga. Tapi karena kita juga nggak bisa membatasi. Tapi memang seiring berjalannya waktu, kita akan lama-lama akan punya market dan captive market sendiri kan. Nah, itulah yang kita manfaatkan gitu, yang ada kita manfaatkan. Dan satu lagi itu apa? Kepailitan ya? Itu sebenarnya lu ngapain? Kepailitan. Kalau kepailitan itu tingkatan lanjut dari tadi yang memindahkan utang itu. Kalau misalnya kita sudah pindahkan diagramnya dari jangka pendek ke jangka menengah, jangka panjang, kalau dia pun nggak bisa memenuhi itu, akhirnya kan dia akan bangkrut atau pailit. Nah, kalau pailit itu, kalau kita nggak ada profesi seperti kita, itu akan berebutan tuh orang-orang tuh kan. Karena jatuhnya kan jadi siapa kuat dia dapat kan. Nah, ini enggak. Pokoknya kita bilang bahwa semua tenang, yang punya tagihan tenang, kita akan atur seadil mungkin karena sudah ada memang pengaturannya kan. Nah, kalian tinggal tunggu pembagiannya aja, tinggal duduk manis, nanti kita bagi semua aset-aset yang kita jual gitu kan. Oh, jadi misalnya nih ada perusahaan udah nggak bisa bayar utang, akhirnya dinyatakan, kan kalau perusahaan dinyatakan bangkrut tuh harus oleh pengadilan ya? Iya, oleh pengadilan. Nah, setelah dinyatakan bangkrut oleh pengadilan, dinyatakan pailit, dia kan punya aset tuh ya? Ya. Nah, aset-aset ini yang lu jual ya? Ya, betul. Nah, dan hasil penjualannya lu bagikan ke orang yang punya yang sebagai tagihan. Namanya ya? Apa? Tagihan, kreditur. Kreditur ya, sebagai kreditur ya. Oh, oke. Jadi lu ngejualnya kemana sih? Apa lu bikin di OLX atau? Bisa juga. Kadang-kadang kan kita memanfaatkan jejaring apapun gitu yang bisa kita gunakan gitu. Ya tergantung spesifikasi asetnya juga kan. Kalau misalnya kalau aset tetap, biasanya kita kadang-kadang pakai ini juga, pakai agen penjualan properti gitu kan. Karena mereka kan punya jaringan gitu. Oke. Jadi yang lu jual tuh berarti semua aset tuh benar-benar semuanya ya? Misalnya katakan semuanya. Pabrik, berarti ada pabriknya, ada mesinnya, ada alat berat di dalamnya, ada mobil. Ada kendaraannya gitu kan. Sampai laptop tuh dijual juga tuh? Sampai semuanya. Wajir, oke. Oh, dan hasil penjualan itulah yang kemudian akhirnya lu bayarkan ya? Ya, dari penjualan itulah dibayarkan. Oke. Dan kalau lu restrukturisasi utang, lu ya sebagai pengacara, lu dibayar dari keberhasilan lu merestrukturisasi itu. Kalau pailit, lu apa? Dapat komisi atau gimana? Ya, dari penjualan. Bedanya kalau restrukturisasi utang kita dapat dari utang, dari nilai utang ada persentase tertentu lah. Ya. Terus kalau dari kepailitan kita dari jumlah aset yang terjual. Oke. Ada persentasenya juga ya? Ada persentase juga. Oke, teman-teman vokal kalau mau tahu ya nanti jadi kurator lah ya, tanyain ke Paulus. Dah, kalau sekarang tapi bukan kurator penilai lukisan ya. Kadang-kadang kurator ini ada dua ada dua versi nih, ada penilai lukisan, ada. Itu beda ya, ada kurator di museum sama kurator di dunia hukum. Itu beda tuh, beda. Ya, oke. Nah, sekarang nih konon kabarnya banyak perusahaan bangkrut nih atau banyak perusahaan kesusahan nih. Berarti harusnya bisnis lu lancar dong. Ya sebenarnya sih fasenya sepertinya memang belum puncak ya, belum puncak. Kalau puncaknya sepertinya memang pertengahan tahun sampai akhir tahun sepertinya akan banyak sih sebenarnya yang kesulitan keuangan karena memang kebetulan nih ininya krisisnya bukan krisis domestik atau krisis nasional gitu, ini krisis global gitu, semuanya kelok gitu. Ibarat kita lagi ada suatu sistem yang bekerja, tiba-tiba kelok semua gitu. Nggak bisa jual, nggak bisa nagih gitu kan. Nah, itu yang membuat cash flow perusahaan tuh jadi agak mandek kan. Nah, kalau dibilang seperti itu, memang grafiknya memang kita lihat memang naik gitu. Nah, tapi lagi-lagi kita selektif juga. Kadang-kadang ada juga yang nakal gitu. Kita banyak juga ketemu yang memang
memang mau menghindar aja dari kewajiban bayar gitu kan. Padahal kan itu nggak boleh sebenarnya. Yang boleh itu adalah yang benar-benar secara penilaian kita memang itu proper gitu untuk dimintain penjadwalan ulang utang gitu. Oh, jadi lu pernah nolak kasus juga dong? Banyak. Kalau terlalu banyak unsur ininya, hengki-pengkinya repot juga kita. Karena kita kan banyak berurusan dengan pihak yang berwajib nanti kan. Nah itu terlalu kita terlalu menguras banyak energi kita nanti. Kita yang sifatnya memang mau ditolong dan memang kebetulan memang lagi ke kondisi sulit aja gitu. Nah, lu sekarang memang kalau utang mungkin banyak lah ya perusahaan karena ekonomi lagi melesu, mereka akhirnya cash flow-nya jadi berkurang, akhirnya utang nggak bisa dibayar. Oke lah, mungkin utang bisa direstrukturisasi gitu ya. Dari pendek jadi panjang. Nah, terkait sama pilot nih, yang lu bilang tadi. Kalau sekarang tiba-tiba ada perusahaan di pilot, yang mau beli siapa, men? Kan nggak ada juga yang sanggup beli. Atau ada juga yang sanggup beli? Ya, itu juga tantangan juga karena ternyata di satu sisi kalau makanya sebenarnya solusinya bukan pilot. Dari awal kita memang sangat menghindari pilot gitu karena pilot itu akan menjadi akhir dari segalanya gitu. Mending kita restruktur, kita atur ulang jadwal pembayarannya, kita atur ulang misalnya nilai bunganya supaya tetap sifatnya going concern gitu, tetap berkelanjutan tuh usaha gitu. Karena kita juga kalau terlalu banyak pilot juga rasanya nggak ini juga ya, nggak sehat juga untuk iklim investasi kita kan. Makanya sebenarnya kalau lu malah menghindari pilot justru ya, sebisa mungkin jangan sampai pilot ya. Oh iya. Tapi kalau memang udah nggak ketolong gitu kan, itu memang udah susah gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya masih ada bisnis, terus masih cash flow-nya masih bisa diangkat gitu, kayaknya harusnya masih bisa lah. Nggak harus pilot lah. Lu kan anak hukum ya, yang sepanjang kuliah tuh sebenarnya kita nggak ada belajar angka. Nah, akhirnya lu belajar gitu soal bunga, ini rasional atau enggak untuk dibayar sekarang gitu. Iya, akhirnya ada dimensi baru lagi setelah tadi masalah oli, masalah hukum, sekarang masalah angka nih. Sekarang jadi belajar sisi ekonominya juga kan, karena kita harus ngerti soal ini kan, soal arus kas, kemudian bagaimana perbandingan aset dan kewajiban utang kan gitu. Oke. Jadi meskipun judul lu pengacara, lu harus ngerti aspek ekonomi dari sebuah perusahaan itu ya? Betul. Ya walaupun kadang-kadang kalau udah terlalu rumit ya, kalau udah terlalu rumit memang kita akan hire konsultan keuangan gitu. Jadi kalau misalnya masih bisa kita tangani sih sebenarnya sebisa mungkin kita tangani. Tapi kalau udah mulai kompleks gitu ya, misalnya ada global bonds, terus ada unsur negara lagi di situ, itu kita harus benar-benar selektif dan juga harus hati-hati dalam memberikan advice-nya gitu. Jadi untuk orang-orang yang mungkin pengen buka kantor hukum kayak lu, yang dibutuhkan jadi skillnya apa aja cuy? Satu, mungkin pemahaman undang-undang lah ya, itu mau nggak mau lah ya. Kedua, networking-nya juga harus jagoan. Ketiga, berarti lu harus ngerti paling enggak baca laporan keuangan perusahaan gitu ya? Iya, karena itu khusus di pekerjaan kita sih. Tapi kalau lawyer secara umum sih, rasanya sih, kalau hanya menjalankan profesi, karena kalau kita kan sekarang menjalankan dua profesi lawyer dan profesi kurator ini. Tapi kalau hanya lawyer aja sih sebenarnya sih, sisi laporan keuangan sih nggak akan terlalu signifikan. Tapi kalau memang memutuskan untuk masuk ke dunia kurator dan pengurus ini, memang mau nggak mau harus nyemplung ke dunia ekonomi juga. Karena di sini juga kan sebenarnya requirement-nya kan nggak cuma lawyer, akuntan juga boleh gitu. Cuman akuntan nggak ada yang berani. Oh gitu. Jadi yang masuk di profesi ini itu nggak cuma sarjana hukum ya? Iya. Kalau secara undang-undangnya nggak cuma sarjana hukum, tapi sarjana ekonomi yang memegang license akuntan gitu ya, boleh. Cuman ya faktanya memang nggak ada yang berani dan nggak ada yang mau ngambil. Oh gitu. Oke. Dan lu akhirnya belajar soal laporan keuangan, baca soal utang ini rasional atau enggak, itu otodidak sendiri karena tuntutan pekerjaan, atau kemudian lu sebenarnya sempat belajar dasarnya di kantor-kantor yang lama? Enggak sih, ini benar-benar di pelatihan sama ya otodidak lah. Kalau sekarang kan sebenarnya kita dikaruniai oleh mendapatkan ilmu segampang kita cuman klik doang kan. Iya. Mau cari apa juga bisa kan.
Ya, ya, ya. sebenarnya nggak ada alasan sekarang untuk nggak tahu gitu. Nggak tahu nih sisi ganti oli mesin ini nggak tahu. Ada semuanya. Ada di YouTube aja Tinggal tinggal cari buka ya. ininya, tinggal buka. Ya, Ah, begitu juga dengan ilmu-ilmu baru yang memang dibutuhkan di pekerjaan. Jadi semuanya memang oh, jadi udah ntar, jadi tersedia. pas lu buka kantor yang sekarang, lu emang niat lu gue jadi kurator dan pengurus ya? Jadi untuk ngurusin utang sama kepailitan? Atau awalnya, gue buka law firm biasa aja deh? Iya, karena uh, persaingan di pengacara secara umum udah cukup ini ya, udah cukup padat lah. Kalau bahasanya padat merayap gitu kan. Jadi kita harus muncul dengan warna dan spesifikasi yang memang khusus gitu. Nah itu yang memang kita ambil dan akhirnya pengurus dan kurator ini yang kita jalani. Oh, jadi karena faktor lu merasa market yang law firm biasa udah terlalu jenuh gitu ya. Pasarnya udah terlalu jenuh, kebanyakan pemain ya. Akhirnya lo Sama satu lagi, kalau di pengacara itu memang umur jadi persoalan gitu. Karena kita ini dianggap kan pasti, wah ini mah masih muda gitu kan, dan masih minim pengalaman. Tapi kalau di kepailitan PKPU ini nggak peduli, sepanjang lu bisa menguasai Undang-Undang 37 2004, terus ada sedikit lah, sisi ekonominya, Hah? laku. Oh, oke, Tapi oke. kalau kita harus bersaing gitu, mendapatkan kasus perdata misalnya kan, kita pasti akan dipitching gitu. Kita kan pasti ada umur kita pasti dilihat gitu kan. Pengalaman kita pasti akan dilihat. Nah, ini sebenarnya kalau boleh buka-bukaan ini salah satu juga cara untuk mempersingkat si 15 sama 20 tahun tadi itu. Oh, 15 tahun, 20 tahun tadi itu kan masa di mana lawyer normal mencapai puncak karir gitu. Nah, kita ya. lagi bikin roadmap-nya ini nggak nyampe sepanjang itulah untuk bisa Oh, sampai ke puncak karir biar, itu. Dengan biar, cara kita buka market sendiri kan. biar lo masuk ke politiknya cepat lagi gitu ya. biar biar Oke. apa sumber daya itu cepat ini ya, cepat tersedia. Nah, di tengah lu lagi mengelola kantor kayak gini nih ya, dengan segala tanggung jawabnya, lu harus ngasih makan 4 orang gitu ya. Lu masih sempat nggak tuh menyisihkan waktu untuk ke dunia-dunia politik dan aktivisme? Sekarang sih agak apa ya, agak terbatas waktunya karena memang tanggung jawabnya besar banget. Kalau sekarang karena nggak biasanya kan kalau kita sekarang banyakkan meeting gitu. Jadi dari segi manajemen kantor juga kita kontrol, dari segi bisnis juga kita pikirin gitu. Jadi memang waktunya memang tersita banyak. Kalau hari-hari itu jarang tuh kita bisa di rumah itu jam-jam 10, jarang. Biasanya kita jam-jam ya paling nggak jam 12 gitu kan. Nah, itu Wah, yang bikin ya itulah tanggung jawabnya tuh. Sebenarnya kita punya pilihan untuk pulang jam apa? Untuk pulang jam 8, pulang jam 7 ya. gitu. Cuman ya kita coba aja dulu pilihan yang ini gitu. Siapa tahu ini jalannya. Nah, kalau Oh, ditanya soal ada nggak, masih ketertarikan masih ada, cuman waktunya ini sekarang agak susah. Cuman ada beberapa juga yang tetap kita jalankan gitu di tapi organisasi. tapi lu yakin lah ya dengan mempersingkat 10 sampai 15 tahun lu bisa kembali lagi ke jalur itu nanti ya. Bisa harusnya bisa sih, harusnya bisa. Oke, soalnya nggak kalau ngelihat lawyer tiba-tiba jadi politisi nggak aneh ya. Itu udah biasa banget. Itu banyak, itu banyak. Banyak ya ya. Oke. Sar, lu ada yang lu mau korek nggak? Mungkin ada pertanyaan yang lupa gua tanyain ke dia nih. Halo, malam, Lus. Seru kali diskusinya. Wah, ini Kita nih. merasa ya. Bos besar. Bos besar. Bukan. Jadi kalau aku sih dari tadi Paulus cerita dari pertama sampai perjalanannya sampai sekarang udah punya kantor sendiri dan mengurusi bisnis perusahaan-perusahaan yang bangkrut seperti itu ya, jadi kurator. Nah, ada satu yang aku mau tanya sebenarnya. Apa sih yang bikin sebelum itu gini loh. Jadi kan ini perjalanannya itu pengembangan dirinya Paulus ini luar biasa bagus gitu ya. Jadi kapasitasnya juga bertambah dan yang lain-lain juga bertambah. Nah, apa sih prinsip yang kau terapkan di dalam hidupmu sampai kau ada di titik yang seperti sekarang? Jadi kalau tadi kan itu dibilang nekat, buka usaha nekat gitu kan. Nah, di Bali itu ada nggak sih yang lebih dalam dari itu apa sih sebenarnya yang sebenarnya kau lakukan dan kau pikirkan, tapi kau mungkin nggak pikir itu sebagai sesuatu yang spesial gitu. Tapi itulah justru membuatmu
jadi seperti sekarang gitu. Apa itu? Memang kalau bos satu ini memang filosofis. Filosofi. Apa ya? Sebenarnya semangat sih. Bahkan kalau bercandaan ngendang aciceng gitu. Kalau bahasa Latinnya itu kan ngendang aciceng itu. Pokoknya kita di sini itu, apalagi kan kita di sini pendatang gitu ya. Artinya kalau orang tidur mungkin misalnya ya normal 8 jam gitu. Kalau kita sebagai pendatang ya tidurnya kurang-kurangin aja jadi 6 jam gitu. Jadi sebenarnya yang perlu itu sebenarnya ini ya, kalau bahasa keren itu persisten gitu. bahwa lu terus determinasi lu tetap akan diminta gitu. Dan kebetulan kita memang memutuskan untuk langsung mengambil tanggung jawab besar gitu, karena kan menjalankan kantor ini kan tanggung jawabnya besar juga, karena kewajiban kita memang nggak akan berhenti di bulan depan gitu. Bulan-bulan berikutnya akan lanjut lagi, bulan-bulan berikutnya akan lanjut lagi, khususnya untuk operasional. Jadi kalau ditanya sebenarnya apa yang ini, ya memang ini aja lah, udah kecemplung masuk sini ya harus selesai dengan sorak-sorai gitu. Sini udah masak air nih. Artinya kan itu tadi tidak menyerah ya, dan di dalam dalam proses itu kita belajar. Kalau yang ketangkap itu kan dari tadi STM, terus tiba-tiba hukum gitu kan, itu terlalu jauh transisinya kan, dan itu butuh adaptasi yang tinggi untuk itu ya. Jadi kan itu istilahnya learning by doing semuanya ya, membuatmu jadi seperti punya mental yang lebih kuat, punya insting yang lebih kuat, lalu cara bernegosiasi yang lebih bagus gitu kan. Semua itu dialami dalam proses-proses yang kau lewatin ini kan. Dan pasti kepengen kan, maksudnya naik lagi levelnya ya. Nah, betul. Gua pengen nanya deh, lu semangat gitu ya, lu semangat, persistence, itu sebenarnya lu semangatnya buat apa dan buat siapa sih? Mungkin kalau ada orang yang jawabnya, nih gue harus balas budi ke nyokap gue nih, ya kan? Atau gue harus menyelamatkan keluarga gue supaya bisa punya kehidupan yang lebih baik nih. Atau lu semangatnya karena memang pengen di jalur politik atau? Dan itu tadi yang mau kutanya, yuk sebenarnya sama si Paulus. Apalah sebenarnya yang jadi magnetnya lu itu apa sih? Sebenarnya ini ya, dulu itu kan bokap cepat berpulang lah gitu ya, di usia yang sangat muda gitu kan. Dan rasanya dia kalau punya usia yang lebih gitu ya, harusnya dia bisa melakukan banyak hal gitu. Nah itu yang sebenarnya yang pengen. Jadi ini bicara soal jangkauan sih. Kira-kira kita ini akan bermanfaat bagi 1 orang, 2 orang, 3 orang, atau 4 orang, atau 5 orang gitu kan. Nah kita itu kalau prinsip sih harusnya kita sebisa mungkin menyelesaikan pertandingan kita di dunia ini gitu, menyelesaikan perjalanan kita itu dengan jangkauan yang mungkin luas gitu, bahkan harus internasional dong, harus mungkin kita harus berpikir jauh lebih besar dari apa yang harusnya dipikirkan orang gitu. Misalnya kalau yang paling dekat ya pasti itu kan, pasti jalur-jalur yang memang sifatnya ke publik, ya jalur politik mungkin. Tapi yang sekarang aja dulu kan kita pengen, mungkin yang sekarang kita masih angka karyawannya masih segitu gitu. Mungkin setahun lagi atau 2 tahun lagi kita semakin besar gitu, semakin banyak lagi orang-orang yang kita ini. Dan semangat itu sebenarnya pembuktian bahwa masa iya sih cuman segini kapasitas kita gitu. Kayaknya masih bisa deh. Kayaknya masih bisa deh untuk naik level gitu, atau level up lah. Ke level yang lebih tinggi gitu. Jadi kalau ditanya apa sih yang bikin semangat itu, ya memang itu. Pengen berkat kita itu limitless gitu, tanpa ada batas gitu. Okay. Kita pengen sebanyak-banyaknya gitu. Kalau mungkin kantor atau sektor private seperti ini memang akan terkotak di situ gitu. Tapi kan lagi-lagi kita sudah bicara tadi secara tersirat bahwa ada jalur-jalur lain yang bisa kita tempuh, tapi untuk ke jalur itu kita memang perlu persiapan gitu. Perlu persiapan dan juga harus selesai dengan diri sendiri. Kalau kita kan sekarang masih berjuang dengan dengan diri sendiri juga. Jadi lu merasa waktu itu sebenarnya kalau bokap umurnya lebih panjang, dia bisa melakukan hal yang lebih banyak, dan secara betul. Lu ingin bisa menggantikan posisi bokap lah ya di keluarga gitu ya? Nah, iya memang udah mau nggak mau karena anak laki-laki tertua gitu. Kalau bokap dulu itu sebenarnya
Oke. Kalau bokap bisa berumur panjang, saya rasa sih pemberdayaan ekonomi masyarakat di sana itu akan dia jalankan gitu, karena dia kan punya semangat itu, dan juga jadi kenapa balik ke situ karena memang dia punya semangat itu juga. Ah, Tapi ya apa, takdir berkata lain gitu kan, dia ya. atau karena dia terlalu lambat juga sih. Dia terlalu lambat juga, mungkin dulu belum secepat sekarang gitu. Nah, itu yang harus kita kejar kan, harus kita Oke. percepat itu langkah itu. Oke, siap. Lanjut, Sar. Apalagi ya mau tanya sama Paulus. Jadi itu tadi apa? Paulus tuh kayak yang aku simak tuh dia to leave a legacy ya. Jadi apa yang harus kita tinggalkan nanti kalau kita sudah dipanggil ke Yang Kuasa kira-kira gitu kan. Sebanyak-banyak mungkin kita lakukan yang terbaik untuk keluarga, untuk banyak orang kira-kira gitu ya. Ya. Nah, jadi ya apa ya? Tapi kan memang untuk mempersiapkan semua ini pasti nggak mulus-mulus lah, nggak seperti jalan tol. Gitu. Pasti krik-kriknya juga ada kan gitu kan. Ya. Ada nggak satu cerita yang menurutmu yang mengingatkan kau, aduh aku sebel kali kalau sama ingat kejadian satu ini gitu. Nah, di dalam perjalanan hidupmu sampai sekarang ada nggak? Atau ada nggak Sebenarnya, kejadian yang bikin lu, udahlah gue berhenti dari kayak gini, gue balik lagi aja jadi karyawan? Nah, iya gitu. ya mungkin dulu waktu itu ya, waktu idealisme itu ya, apa, termasuk juga waktu tragedi kekalahan. Tragedi kekalahan. Calon ketua umum ya. Jadi gitu. Tapi untungnya udah terobati lah dengan ada kompatriot satu tuh yang lagi naik daun juga tuh kan. Untungnya terobati sama dia gitu. Akhirnya dia hari Sabtu dia wawancara, siap. Oh, siap. Sebenarnya itulah. Tapi lagi-lagi sebenarnya balik lagi soal itu ya. Soal menjadi perantara Tuhan gitu dalam dunia ini dengan seluas-luasnya gitu. Kalau dibilang momen apa sih, banyak sih sebenarnya momennya gitu. Mulai dari pindah ke Jakarta, itu salah satu juga, karena kayaknya dulu tuh malu banget gitu kalau sampai pulang ke sana itu tanpa membanggakan orang tua gitu, membanggakan halayak di sana gitu kan. Kayaknya malu banget kalau pulang gitu. Nah, itu satu mungkin kejadian hijrah di usia yang sangat belia kan. Terus kemudian mungkin ya berproses selama di kepengurusan dulu di organisasi, dan juga kekalahan yang paling yang paling termasyur itu, ya itulah mungkin kejadian-kejadian yang memang cukup banyak berpengaruh lah. Oke. Nah itu dalam tuh, Sar. Dalam. Tapi lu nggak sempat menyerah kan? Udah deh, gue capek nih bikin bisnis sendiri, gue mikirin orang capek. Gue mending jadi karyawan dah. Gue terima gaji, nggak pernah lagi kepikiran gitu ya? Beda banget kayak kita ya, kita gampang nyerah ya. Gue masih mikirnya gaji aja mulu. Kalau lu udah enggak ya? Enggak, kalau sekarang itu entah kenapa nggak pengen gitu ada yang merintah kita. Ya. Karena nikmat banget kan punya ya itulah kenapa dulu orang-orang selalu menggadang-gadang entrepreneurship kan. Ya. Lu udah berapa lama? Kantor baru lu, kantor sendiri lu udah berapa lama? Ini kalau yang di Setiabudi sih jalan 2 tahun lah ya. 2 tahun. 2 tahun ya? Dengan nama Lubis Joseph tuh 2 tahun ya? Iya. Oke. Ya masih jauh lah, masih. Tapi kita teori mempersingkat waktu itu. Jadi menurut mempersingkat waktunya jadi berapa lama lah? Feeling sih harusnya sih di bawah 10 lah. Wih, ngeri. Jadi lu di bawah 10 istilahnya udah bisa take off gitu ya? Artinya ini kerjaan udah bisa kita tinggalin. Oh, iya. Jadi tinggal terima passive income ya? Benar. Sebenarnya yang paling tantangannya itu dulu juga Bang Bastar kan sering juga sharing kan soal sistem gitu. Itu yang memang menjadi tantangan di bisnis ini gitu. Kalau di bisnis supply barang gitu gampang lah bikin sistem lah. Tapi di bisnis sumber daya manusia ini memang cukup banyak tantangan lah karena mengelola manusia kan. Oke.
Siap. Jadi udah banyak lah ini ya ceritanya yang mulai dari dia pindah dari kampung ke kota besar gitu ya. Kuliah STM ngurusin oli, tiba-tiba kuliah hukum. Terus tiba-tiba jadi ketua cabang dengan lulus tepat waktu dan cerita-cerita lain sampai kontemplasi di Sumba akhirnya memutuskan untuk buka kantor sendiri dan udah berjalan sampai 2 tahun ya. Semoga ini ceritanya bisa jadi inspirasi lah buat teman-teman vokal. Inspirasi juga buat gue yang masih ngarepin gaji mulu. Sama buat gue juga gitu. Jadi oke, thank you Paulus. Kita udah 1,5 jam ngobrol, cerita-cerita banyak soal lu dari kecil sampai buka kantor kayak sekarang dan udah ngasih makan 4 orang. Nanti kalau kita perlu dirimu lagi untuk ngejelasin lebih jauh soal kerjaan lu sekarang atau mungkin ambisi-ambisi politik lu, kita bisa diajak ya. Ya, siap. Kalau untuk vokal, waduh, kalau vokal ini harusnya vokal ini akan menjadi salah satu barometer karena dia berbasis orang-orang unggul gitu kan. Jadi dan juga meningkatkan kapasitas orang itu menarik banget dan kegiatan-kegiatan yang di Toba kemarin itu luar biasa gitu. Nah, berarti harus kita lanjutin. Ya, kita lanjutin. Siap. Oh, iya ayo, aku siap. Siap. Apa? Beta. Tinggal kasih proposal lagi si Paulus ya kan? Tinggal kasih proposal ke Paulus dan kawan-kawan yang lain. Gitu. Oke, siap. Tapi mungkin satu sebelum ini ditutup. Mungkin ada nggak sih pesan yang Paulus buat teman-teman anak-anak mahasiswa hukum atau teman-teman yang muda-muda terkait dengan bagaimana untuk mengejar impian dan mewujudkannya gitu? Sebenarnya sih konsisten di track itu memang penting gitu karena ya lagi-lagi gitu apakah kita oleh halayak banyak dibutuhkan gitu apakah ketergantungan itu segitu tingginya itu yang harus kita ciptakan gitu dan saat itu kita sudah ciptakan rasanya kita akan survive gitu di kondisi apapun. Jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah kuasai kapasitas kuasai knowledge dan juga kapasitas yang memang kita geluti gitu. Jangan setengah-setengah gitu. Langsung nyemplung aja sampai tenggelam gitu. Nanti juga nongol lagi karena kalau udah tenggelam kita kan pasti menggunakan banyak cara untuk bisa survive kan. Oke, siap. Thank you pesannya Paulus dan juga ceritanya yang udah dibagikan di malam hari ini. Jangan bosan-bosan kalau kita undang lagi ya. Oke? Oke. Terima kasih juga teman-teman vokal yang udah menyaksikan episode kita di malam hari ini. Jangan lupa untuk subscribe dan tunggu episode-episode selanjutnya. Masih banyak tamu-tamu dan narasumber lain yang menarik yang akan kita coba korek soal cerita-cerita kehidupannya dan juga pengalaman-pengalaman mereka dalam menjalani kehidupan mereka. Terima kasih teman-teman.